Halo guys, musim-musim ini adalah saatnya sekolah-sekolah melakukan study tour. Saya juga termasuk. Lihat ini, ini gerbangnya, ini sekolahnya, ini dia gerbang sekolahnya masih ditutup. Kenapa? Karena ibu saya salah mengartikan waktu. Yang seharusnya berangkat pukul 4.30, tapi ibu saya malah salah. Bukannya berangkat jam 4.30, tapi malah berangkat 3.30. Jadi ya udahlah. Jadi di sini datang paling awal, masih malam lagi. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Ini dia persiapan waktu sebelum berangkat. Lihat tuh di belakang sudah siap semua itu. Jadi ayo berangkat. Dan ini dia, sudah sampai tujuan pertama, UNESA. UNESA merupakan salah satu universitas terbaik di Surabaya. Dan disinilah kita. Jadi di sini, bentar bang, ke UNESA mau ngapain? Jadi gini bro, study tour itu kan artinya itu memiliki arti kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok siswa untuk belajar dan mengetahui suatu proses secara langsung. Artinya study tour itu kan harus belajar, kan namanya juga study tour, ya kan? Jadi ceritanya kita belajar di sini. Saya duduk di kursi yang paling depan. Kenapa? Ya biar keren aja gitu. Berada di paling depan. Kan keren kan dan mantap. Walaupun endingnya saya diusir karena itu meja khusus guru, tapi gak apa-apa lah. Oke, itu dia kunjungannya ke UNESA. Jadi itu dia. Oke, langsung saja melanjutkan perjalanan. Mantap. Hehehe. Saat perjalanan di Bali, kita itu melewati ini. Ini dia pembangkit listrik Python. BTW, inilah dia fakta unik tentang pembangkit listrik tenaga batu bara ini. Jadi begini. Pembangkit listrik Python adalah pembangkit listrik yang sangat besar yang bertenagakan batu bara yang menyuplai listrik ke daerah Jawa dan bahkan ke daerah Bali. Pembangkit listrik Python ini adalah pembangkit listrik yang sangat besar dan menghasilkan listrik yang sangat banyak. Pembangkit listrik ini bekerja dari pagi bahkan sampai malam, buset, supaya tidak ada mati lampu. Tentu saja ada sebuah pertanyaan, jika pembangkit listrik ini adalah bertenaga batu bara dan menghasilkan listrik yang sangat banyak, bagaimana dengan emisi karbon yang sangat besar itu? Tenang saja, pembangkit listrik ini sudah memiliki penyaringan yang sangat canggih, jadi sangat bersih dan sangat aman. Makanya pembangkit listrik ini itu sangat hebat. BTW, video ini saya ambil di YouTube. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang, waduh bang, gimana caranya terbang itu bang? Oke lanjut. Jadi ini ceritanya, sebelum menyeberang ke Pulau Bali, saya mampir ke sebuah pantai di sebelahnya Python. Jadi di sini foto-foto dulu ya kan, sebelum nyebrang ke Bali nih. Oke, lanjut menuju penyeberangan ke Pulau Bali. Jadi ini dia kapalnya. Ini dia penyeberangan kapalnya. BTW ini dia foto penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Sebenarnya tidak terlalu jauh sebenarnya. Kalau jaraknya sedekat itu, kenapa kita tidak membangun jembatan saja? Kan enak, kita tidak perlu bolak-balik menggunakan kapal. Bisa langsung pergi ke Pulau Bali gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa tidak dibangun jembatan di lokasi ini. Yang pertama adalah karena masyarakat Bali memiliki mitos-mitos dan pantangan yang membuat dan melarang pembangunan jembatan ini. Sedangkan beberapa masyarakat Bali takut jika pembangunan jembatan ini bisa membuat tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu menjadi rusak. Jadi begitu alasannya. Oke, sampai ke destinasi pertama di Bali, yaitu pantai. Tapi di sini panas sekali, sampai tidak bisa merekam lebih lama. Aduh.
BTW, study tour ini memiliki peraturan. Jadi akan saya sebutkan peraturannya. Yang pertama, tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh tawuran, tidak boleh memancing sembarangan, tidak boleh memancing keributan, tidak boleh menjadi perompak kapal Somalia, tidak boleh memakai topi sombrero, tidak boleh melakukan tarikan aneh, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh memakai rok. Bentar, tadi gue ngomong apa ya? Udahlah, lanjut aja. Lanjut. Oke, ini dia. Saya sudah sampai ke tujuan utamanya, GWK. Lihat tuh, patungnya besar sekali kan? Besar loh. Itu dari jauh masih kelihatan. Lihat tuh, lihat. Di patungnya besar, bro. Di GWK, menurut saya sangat bagus sih. Di sini ada patung yang besar. Lihat tuh di belakang teman-teman gue foto-foto tuh. BTW ini masih ada konstruksi kayaknya, masih dibangun ini kayaknya di sini. BTW Bang, kenapa nggak lihat patung ke atas Bang? Kenapa cuma di bawah lihat pemandangan doang? Jadi kalau kau mau ke atas itu harus bayar dulu. Jadi karena nggak ada uang jadi di bawah aja nggak apa-apa. Karena tiketnya belinya versi light jadi nggak bisa ke atas, cuma bisa di sini-sini saja, cuma bisa menikmati pemandangan di bawah saja. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun beli tiketnya yang live masih bisa menikmati pemandangan. Di sini juga mantap sekali. BTW itu dia vlog di GWK-nya. Ini proses kembali pulang ini. Ini lagi proses kembali, udah malam juga ini. Itu di belakang patungnya. Oke, itu dia vlog kali ini. Akhirnya saya pun selesai study tournya, pergi ke kapal, naik ke kapal, meninggalkan tempat penyeberangan, meninggalkan Bali, dan pulang ke Jawa, dan tamat. Bang, ini vlog apa memancing keributan? Masa vlognya gitu doang? Aduh. Iya, memang di video vlog kali ini banyak sekali kekurangan. Yang paling bermasalah tentu saja, kenapa vlog di GWK-nya sangat pendek dan bahkan nggak ada isinya. Kenapa nggak keliling-keliling, kenapa nggak gitu, kenapa nggak gini, kenapa nggak. Jadi gini bro, di GWK itu sangat ramai sekali, banyak pengunjung dari tempat lain, bahkan ada sekolah lain yang juga melakukan study tour di sini. Bahkan saya hitung ada 4 sekolah lain, ada 4 grup yang berbeda. Jadi bayangkan saja seberapa ramai tempat ini. Bahkan ada pengunjung juga yang dari tempat lain, maksud saya negara lain. Dan beberapa pengunjung ada yang memfoto di tengah jalan. Jadi ada orang yang memfoto menghalangi setengah jalan. Dan karena saya nggak mau jadi orang yang ngevlog terus ngehalangi jalan, terus malah nabrak pengunjung, terus mancing keributan, saya nggak mau jadi orang kayak gitu. Makanya fotonya sangat sedikit sekali, bahkan kayak nggak ada isinya gitu. Seperti yang sudah saya katakan, nggak boleh memancing keributan. Di video ini juga ada masalah lain. Kenapa tempatnya sangat sedikit dan pada nggak nyambung. Jadi gini, ada beberapa tempat yang tidak menarik sama sekali, dan beberapa tempat yang kita kunjungi adalah pusat oleh-oleh yang juga masalahnya sama, ramai sekali di sana. Dan juga ada tempat yang tidak memperbolehkan merekam, dan seperti itu dia masalahnya. Dan ada tempat yang kita kunjungi adalah tempat makan yang nggak menarik. Mau ngapain saya di sana? Merekam mukbang. Jadi itu saja vlognya. Kesalahan saya hanya bisa minta maaf. Tapi kalau ada kesempatan lain, saya ke sana, ke Bali aja sendiri. Kalau punya uang tentu saja. Terima kasih sudah menonton.